dekat dulu, dekat kantor dinas ya. Aduh, saya tidak tahan lagi pilek. Jadi saya biasa bikin drama kelahiran Tuhan Yesus, Maria dan Yusuf, dan saya biasa pilih anak-anak untuk satu jadi Yusuf, satu jadi Maria, dan ternyata siswa saya di kode itu mahir sekali. Nah, terutama malaikat itu ada satu anak yang sekarang sudah jadi perawat ya. Dia bertugas untuk menghafal cerita-cerita tentang tugas daripada malaikat. Jadi malaikat itu selain dia harus pakai putih-putih dan dia memberkati akan Maria yang akan mengandung Tuhan Yesus, malaikat juga dia harus hafal, karena salah satunya adalah, hai Maria, janganlah takut, karena kau diberi kuasa untuk mengandung dan melahirkan seorang bayi yang diberi nama Immanuel. Tapi itu latihan, saya biasa kasih latihan fisiknya harus rapi, mimiknya harus serius, dan juga tubuhnya harus, dan dia juga harus tahan tertawa, dan dia juga harus berani. Jadi sorotan mata kiri kanan, teriakan mata kiri, teriakan suara kiri, dia tidak boleh terpengaruh. Nah itu dia. Jadi saya rencana kalau nanti habis ujian pada tanggal 5 kita ujian ya, jadi tanggal belasan kita selesai, berarti kita pembagian raport itu tanggal 20-an. Dan kalau bisa, kalau ada siswa saya ingin untuk mau dilatih untuk bermain drama, nah kalian dari Katolik atau Protestan jangan takut, karena di Kudus saya pimpin Protestan dan Katolik. Nah saya membuat keadilan, kita bermain minggu ini di teman di Katolik, nah minggu ke depan kita bermain di Protestan. Jadi kalian jangan takut, bila siapa yang mau ingin untuk memeran kasih latih untuk bisa menjadi malaikat sekarang atau menjadi Maria yang mengandung. Jadi mengandung ini tidak boleh tertawa. Saya akan pilih orang yang siswa yang mampu, yang tahan tertawa, yang berani, yang siap memang dengan karakter yang dia mau betul-betul untuk melayani. Nah, berarti saat diberi sesuatu dalam perutnya untuk melahirkan si Immanuel adalah Tuhan kita, maka dia harus menjalankan dengan baik. Nah, saya akan tes beberapa anak, siapa yang berani itu saya akan ambil. Ya tujuannya untuk menghibur. Nah kalau kalian tanya, pernah ada yang tanya bilang, Bram kasih gaji. Jadi saya bukan kasih gaji, tapi kita lihat uang derma, uang persekutuan doa Ilim, kalau ada dana kita di bendahara, kita minta 5% atau 1% kita bagi-bagi kepada siswa kita yang menjadi bagian dalam merayakan Natal. Ya mungkin itu hanya uang buku, uang permen. Tapi kalau kalian mau rajin bermain terus, nah kita buatkan channel YouTube-nya, bermain terus isi Alkitab, ya bisa saja ke depan kalau kita monetisasi kita bisa memberi gaji ya gaji itu mungkin berupa seberapa sejauh kita diberkati oleh Tuhan. Nah itu ya cerita sedikit tentang Natal yang sudah mulai menggema di mana-mana. Ada lampu terang, ada pohon cemara, ada lilin, ada segala macam. Nah, kita lihat postingan-postingan sekarang ada yang bilang lampu Natal berklip-klap 35.000, 55.000, atau 10.000 per meter. Nah, saya sering juga pilih ya. Nah, ini pohon terang ya. Nanti saya habis ujian dulu baru saya coba buka untuk pasang. Jadi ini tersimpan rapi di atas, dan ini lagi diletakkan. Ya, hanya kameranya yang naik di lemari dan saya tidak bisa jangkau. Kalau sudah bisa nanti kita coba pasang teman-teman. Kita buatkan lampunya, saya buka lampunya, sini kita pasang, kita merayakan hari Natal. Nah oke, kita nyanyi satu buah lagu Natal lagi ya, untuk saya sudah dekat bel untuk pergi di kelas. Nah kalian boleh juga memberikan kesaksian-kesaksian yang membangun ya, sehingga nanti kita juga boleh sama-sama memuliakan yang namanya Tuhan. Oke, apa ya lagu apa ya? Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. What fun. Saya memang bisa bahasa Inggris, tapi saya harus baca dulu. Takutnya pemirsa nonton, mama nyanyi di luar kata-kata teksnya. Oke, jadi
Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu di hatiku, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama sama bersyukur. Hai dunia bergemalah, atau apa ya, lupa ya, dan sambut rajamu. Katakan di hatiku, hatiku, di hatiku, dan juga hatimu, di hatiku, di hatimu, bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama-sama sama bersyukur. Oke, kita tutup dengan satu lagu lagi, karena saya orangnya suka nyanyi, tapi Mama Bram belum tahu main gitar. Doakan kalau Mama Bram tahu main gitar, Mama Bram akan muncul di gereja kalian. Oke, kita cari lagi satu lagu penutup ya. Apa ya? Malam kudu, katakan sunyi senyap, sunyi senyap, katakan dunia, dunia terlelap, terlelap, ayah ayahku, katakan mesra, mesra dan tenang. Malam kudus ya, kita cari ya, malam kudus ya, takutnya salah ya. Jadi kita namanya Mama Bram terlalu banyak tugas ya, mau melayani Tuhan, tapi harus sudah tinggal 5 menit untuk bel ya, untuk saya bisa masuk malam kudus. Saya sudah tidak bisa pastikan tapi sebentar ya. Ya, jadi kita lanjut nyanyi. Kita coba cari lagu penutup ya. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku. Katakan jauh, jauh dari surga dunia. Selamat, selamat, selamat datangmu di dalam dunia. Kabar yang kau bawa, nah itu lupa lagi. Tapi teman-teman, coba kita nikmati, kita pahami, kita sadari, kita renungkan dengan seksama dan sungguh-sungguh arti Natal. Pasti kita nyanyinya lebih menggema, lebih dekat dengan Tuhan. Apapun masalahnya, katakan kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena saudara, jika percaya Tuhan, saudara percaya kepada batu karang yang teguh, tidak akan pernah goyah kapanpun, dimanapun. Yang penting saudara percaya dan sudi. Sebab saudara akan dihina karena saudara miskin. Saudara akan dibenci karena saudara sendiri. Saudara akan dilempar, dilurahi. Apalagi kalian mengikuti Tuhan. Banyak orang yang tidak senang kalian mengikuti Tuhan. Jangankan Tuhan, baru saja kita pegang Alkitab, saudara, kita bisa saja dibenci. Kita mendapatkan nama baru. Mungkin sudah pendeta ya. Tapi saudara dan saya harus kuat. Menjadi orang Kristen yang kecil, tidak ada orang Kristen yang besar.
Orang Kristen itu tidak pernah diizinkan Tuhan untuk kaya jadi sukses. Tidak pernah. Orang Kristen tidak diizinkan Tuhan untuk pintar luar biasa. Orang Kristen terlebih hamba Tuhan, orang percaya, diberi waktu untuk yang datar-datar. Karena ketika kalau dia terlalu tinggi kaya, dia akan menyombongkan diri, dia akan jalan ke tinggal Tuhan. Itu sudah pasti. Karena dia melihat dunia ini pendek. Saya lebih tinggi. Nah, kalau dia diberi berkat high heels, dia merasa dia jalan goyang-goyang minta apa. Dia diberi berkat baju yang mengkilap, dia jalan di baju lebih. Makanya orang Kristen jangan bermimpi untuk menjadi yang paling kaya. Karena kita dan saya dan saudara akan diberi kerendahan hati. Dalam segala hal diberi rendah. Tidak ada yang melebihi orang lain. Sebab ketika kita melebihi orang lain, iman kita akan goyah. Dan kita akan melihat orang lain kecil di mata kita. Tapi orang Kristen juga dan hamba Tuhan tidak diberi untuk mengemis juga. Karena ketika kita mengemis, kita akan jalan ke setengah Tuhan. Kita akan meninggalkan Tuhan. Kita tidak peduli dan kita akan kecewa, sakit hati dan mengambil keputusan untuk pergi di sana dan meninggalkan Tuhan. Tetapi ketika kita diberi hari ini susah, besok senang, kita akan merenungkan kenapa Tuhan ini baik kok. Kemarin susah sekali, tapi diberikan jalan keluar. Tapi kemarin itu saya bahagia, hari ini membuat saya susah. Nah, sebelum hamba-hamba Tuhan diberkati Tuhan, diizinkan Tuhan sampai di dasar laut. Saudara jangan heran ketika setia menjadi majelis, ketika setia menjadi hamba Tuhan, ketika setia menjadi penyanyi, ketika setia merenungkan, taat dan melaksanakan, apalagi setia beriman, di situ kalian akan diuji, akan diberi ujian. Ujian dulu berapa nomor, naik kelas atau turun kelas, teman-teman. Semoga kita selalu naik kelas. Amin, saudara. Nah, sebagai kesaksian penutup, kemarin dulu anak saya Abraham dipukul ya. Anak saya Abraham dipukul oleh seorang guru SD Poma. Dipukul karena guru SD Poma ini tetangga dekat sini. Dia pukul Abraham dengan tuduhan bahwa Abraham undang anak-anak lain untuk bunyikan Beriamlek di lapangan sana. Dan ternyata Abraham itu dipukul. Nah, tangan sebelahnya pukul, saudara, tangan sebelahnya pegang parah. Nah, saya tidak tahu. Nah, kaki tangannya bermain. Dia tendang, dia tempel sampai bengkak. Saya tidak tahu kalau itu malam anak saya itu seperti apa, habis karena dia sementara pegang parah. Tapi saya, dulu kan mereka suami istri mereka datang di sini, teman-teman datang di depan teras ini, gendong anak mereka 2 orang. Mereka mengatakan, Mama Abraham, bantu doa dulu karena anak kami sakit. Maaf, mereka datang yang tengah malam sekitar jam 10. Nah, saya biasanya masih khotbah ya di YouTube seperti ini jam 10, jam berapa. Ketika anak sudah tidak ada ribut, mereka sudah tidur, saya sering khotbah. Ketika saya mau khotbah, mereka datang. Ibu tolong, sakit. Saya berdoa. Terus besok 1-2 hari datang lagi mereka, ibunya datang kena muntah kuning, mereka datang lagi sekali lagi ibu itu muntah di depan sini. Tapi daripada ya saya ini termasuk hamba Tuhan tapi cepat jijik ya, jadi tidak bertahan dengan muntah-muntah apa segala. Saya langsung memutuskan untuk pergi di rumah mereka di sebelah sana ya, di ya sini ya, teman-teman yang bisa tahu apa yang lihat di video dan tahu, pasti saudara tahu dekat sana. Dan saya pergi sampai sana, saya mendoakan, kemudian saya membantu ketika saya melihat sesuatu yang terjadi. Saya masih saja memberikan jalan keluar trik, dan bukan saja penyakit, tapi hal-hal yang mereka sedang memulai bisa juga dibantu, diberikan jalan keluar. Nah, puji Tuhan, ya akhirnya 1-2 tahun istrinya ikut juga pelayanan di sini. Dia juga pintar main gitar, sering sama-sama dengan saya pergi pelayanan. Nah, sore-sore kalau mulai pelayanan persekutuan luar sini, istrinya dan ponakannya sering datang. Tapi kenapa? Nah, ini pertanyaan. Saudara bisa artikan sendiri. Jadi walaupun kita hamba Tuhan, walaupun kita sudah memberi kepada orang, kita sudah melayani orang, siapakah kita? Kita bisa saja dibenci. Karena mereka mungkin melihat tiap hari Bapak di tempat tugas Bapak tidak ada. Itu
pikiran yang sempit ya, karena kita pikir dia tuh hanya seorang perempuan sendiri, anaknya cuma masih kecil. Ya itu sebagai seorang guru sebenarnya, karena ya dia itu seorang guru sebenarnya tidak boleh, karena kita belajar bagaimana saling menghargai. Apalagi mereka sendiri panggil saya mama, meskipun mereka umur sudah lebih tua, yang rambut sudah putih, panggil saya dengan pak di sini mama dan papa. Kak, satu penghargaan. Tapi mereka yang menghargai begitu. Tapi ternyata kebalikan. Dan patutkah kita membenci orang itu? Seharusnya tidak. Karena apa? Dia masih berpikiran labil, dia masih kekanakan walaupun umurnya sekian. Dia tidak berpikir panjang, apa yang saya lakukan ini baik atau tidak, risikonya apa. Apakah yang dipikir hanya takut masuk penjara? Dia tidak pikir bagaimana baiknya dan tetangga menjelang Natal. Dia tidak pikir masa depannya seperti apa, terutama nama baiknya, terutama sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara. Dan ini di kompleks pendidikan ini. Dia tidak pikir. Tapi apakah saya harus marah dia? Saya berdoa, Tuhan ampuni dia, lepaskan dia dari roh barat, dan Tuhan tobatkan dia, sadarkan, terutama sadarkan, kan dia belum sadar. Tapi kalau dia sudah sadar, pasti dia rasa malu. Dia rasa malu sebagai tetangga, sebagai orang yang pernah didoakan. Bahkan mereka mereka bukan panggil saya saja urus doa, urus nasihat, tapi mereka menghargai saya juga, teman-teman. Mereka punya anak Nona itu sementara ulang tahun 2000 yang kemarin, 2 tahun terakhir atau 1 tahun terakhir, mereka masih dengan hormat datang minta untuk saya khutbah. Saya bukan khutbah saja, teman-teman. Saya diberi waktu potong kue ulang tahun, kemudian pimpin nyanyi hampir 20 anak, pimpin sekolah minggu, pimpin bikin hiburan, bikin kesenang mereka. Bahkan keluarga dari ibu itu, mereka masih duduk bersama-sama dengan saya, cerita, manisnya hidup bertetangga. Kenapa sih harus ada setan di antara kita? Jadi kalau saya pikir kembali ke dulu, kita tidak boleh marah dia. Dia lagi labil, dia lagi tensinya tinggi, dia lagi stres, dia mungkin gangguan lah. Jadi intinya kita memaafkan, mengampuni dia, dan doakan dia. Jadi teman-teman yang ya kadang-kadang videonya Mam itu cuma 10, 1, 2, kalau nonton kesaksian ini, engkau boleh bersaksi kepada orang lain, dan engkau menyelamatkan orang lain, dan engkau memaafkan orang lain. 1 yang nonton dan ada tanah di dalam tubuh dan tumbuh firman Tuhan, 1 kata saja, kalian sudah menyelamatkan bumi ini. Oke, saya akan tutup khotbah ini dengan satu buah lagu. Mari pulangi, mari pulangi, pulang dan membawa berkat. Pulang dan membawa berkatnya, katakan mari, mari pulangi, oh mari, mari pulangi, katakan mari, mari pulangi, pulang dan membawa berkatnya. Ya, jadi saya ingat lagu ini, lagu daerahnya saya tahu ya, bahasa Rote. Ya, bahasa Rote. Saya coba bahasa Rote. Mai Fali itu sama dengan mari pulang. Mai Fali, Mama hala ita Fali, katakan Mai Fali, Mai Fali, Mama hala ita Fali, katakan ledo tenasa fulaga mariso, Mama hala ita Fali lewe, katakan Fali, Mai Fali, Fali lewe, Mama hala ita Fali, Mama hala ita Fali, Mama panggil kita pulang, pulang dan membawa berkat. Jangan pulang membawa barang, pulang membawa darah. Ya, jadi saya tidak membela Abraham ya, karena Abraham juga setahu saya, si Abraham tidak pernah ajak teman. Ini teman-teman, saya bukan umur sombong, karena saya juga marah. Kenapa ini anak punya pergaulan seperti apa sudah? Dia itu bisa berteman dengan segala usia. Kadang heran. Nah ini yang dia kena pukul baru-baru. Teman-temannya itu anak SD, anak SMP yang kecil-kecil, yang kudu-kudu. Kan dia saya yang tinggi. Tapi saya heran. Ini anak dia bergaul dengan anak
segala usia. Dia ketemu anak SD, dia teman. Ketemu anak SMK, dia teman. Jangan heran kalau Bram jalan dengan mahasiswa. Karena dia berteman juga dengan para mahasiswa. Dia berteman juga dengan beberapa guru. Ya, beberapa guru. Intinya kalau teman-teman membuka kesempatan, si Bram itu bukan teman saja. Di rumah ini dia bos, teman-teman. Tidak pernah dia kerja. Pokoknya dia hanya tidur, bangun, makan, semua harus ada yang dia butuhkan. Dan dia tidak pernah kerja memang. Sedangkan sikat gigi, oral kita harus siapkan, ambil bagian segala macam. Tapi kalau jangan heran teman-teman kalau dia datang di rumah kalian patah jagung, dia teman. Kalian tanam dia teman. Tapi kalau soal makan pelese, kalaupun dimakan di rumah teman, itu karena dia menghargai teman yang makan sama-sama. Kan dia makan ini teman-teman. Saya tidak merasa bahwa anak ini bertingkah, tapi kayaknya dia ada penyakit dari dalam. Sering bete atau kadang-kadang ya masih makan yang tidak teratur, lambungnya barangkali bermasalah. Jadi kalau daging dia hanya ambil isi saja, dia buang yang setengah. Nah, kalau mie dia ambil satu matok saja, dia tidak akan ambil lagi yang lain. Kalau sambal yang bagaimana dulu. Nah, tapi orang-orang yang selama ini teman dia wih mama puji Tuhan, Bram itu bisa makan sayur. Dia makan habis nasi, mama. Aduh bersyukur ya. Tapi kalian kenapa selalu dia makan di rumah kalian? Hai kita senang mama. Dan saya teman-teman pernah ambil beras antar di rumah di mana dia berteman di situ. Mereka suruh saya bawa pulang teman-teman. Hai mama kita tidak pernah minta. Bram itu baik sekali dengan kita. Tapi kadang ini nih, Nes ini banyak sekali temannya dari ujung ke ujung. Kadang saya pikir, ini anak kadang tidak mandi, tidak bersih. Tapi apa yang mereka senang dari dia? Nah kemarin dia dituduh undang kampung A dan B. Saya tidak membela dia. Tanpa diundang pun anak-anak itu datang sendiri loh. Apalagi kalau dia punya spiritus, dia bagi teman-temannya. Dia tahu bikin itu meremblek. Nah kalau omong, nah ini dia yang teman-teman. Ini karena mungkin ya ini baru panjang sekali, mungkin dia suatu karena siapa itu atau karena disita Meriam Blake yang kemarin. Nah, jadi tapi itulah wujud anak-anak itu memuliakan Tuhan. Yang penting jangan menyakiti sebenarnya, menyakiti atau beribut. Mereka main di arah sana ya teman-teman, di arah sana. Nah itu Pak rumahnya di sana, di sebelah sini lagi di arah ke sana. Saya sendiri yang agak dekat bunyi juga, tapi tidak sampai membangunkan saya saat tidur ya. Tapi ya saya heran teman itu dia bisa dia bisa pukul kami. Mungkin ada hal lain. Saya pikir mungkin ada hal lain yang membuat dia. Dan dia sempat singgung tanah sekolah yang dia tanam. Saya rasa kalau memang dia nonton video ini, Mama Bram tidak pernah ikut campur tanah sekolah. Silahkan kalian selama dipersilakan oleh kepala sekolah, saya tanam di sini, teman-teman tanam di sini. Itu urusan sekolah. Kalau kepala sekolah tidak kasih orang yang di depan saya sini, ya saya tanam. Tapi kalau kepala sekolah bukan memberi tempat, tapi kalau ada yang garap, ya saya diam. Nah, saya tidak suka kalau tanah itu kosong kalau lagi hujan. Nah, tapi kalau ada yang tanam, ya saya merasa bahwa ya kenapa saya harus ambil bagian. Tapi kalau tanah itu kosong, baru saya duduk-duduk di sini, kan dosa juga. Itu namanya membuang berkat, itu namanya gengsi pribadi. Nah, jadi kita tanam saja, ya lombok, ya kita ambil lombok, tomat, kita tanam. Saat hujan gini, saya tuh pulang buka seragam ya teman-teman, makan, suruh nona cabut-cabut rambut putih sedikit karena mama kan umur 50 ya, biasa orang tua kaweda tua, tapi saya tidak tua-tua, saya muda di dalam Tuhan. Walaupun usia saya tua, tapi khotbah nyanyi saya tidak akan pernah surut. Biar umur sampai 90 tahun saya akan tetap nyanyi, saya akan tetap melayani Tuhan dengan khotbah-khotbah saya. Jadi ya mungkin saya akan pensiun karena bisa mengajar, tapi saya mengajar di rumah tetap terbuka buat kalian yang ingin belajar. Ya, jadi saya tanam loh, potong batang ubi setengah-setengah, saya cop.
Saya ambil sudah itu apa namanya, itu daun kemangi punya biji saya simpan, saya taruh. Beli sudah itu biji apa nih, biji kangkung tanam. Habis itu tak lupa tanam bunga. Jadi saya kalau hujan begini bunga saya mekar-mekar. Nah mungkin orang lihat dari jauh sana ada yang mekar, ada yang subur, timbullah rasa iri. Nah saya rasa kalian kenapa hujan turun tidak mau tanam? Hujan turun pertama tuh tanam sudah, karena dia akan turun. Walaupun dia turun pertama 1 tetes, 2 tetes, kemudian dia panas sekali, tetap saudara tanam. Sebab apa? Tanah di kedalaman 10 meter ke bawah dia sudah basah. Kan akarnya ada di dalam, bukan akarnya di luar. Jadi yang di dalam itu dia akan subur, kelihatan di daunnya dia akan menghijau, sebab akarnya bermain di dalam, dia dapat makanan atau yang namanya fotosintesis. Ya, karena akar menyerap makanan, kemudian turun ke batang, batang turun ke daun, timbul sudah bunganya, kemudian di balik bunganya ada buah. Jadi kita jangan sistem iri lah, jangan sistem cemburu lah. Saya ini seorang wanita, mereka papa yang tahu tanam toh, bisa tidak boleh apa namanya, apa salahnya tanam saja atau apa. Tidak perlu kita persoalkan masalah-masalah yang kecil. Kita merusak kekeluargaan itu tidak baik, karena kita tidak mungkin terlepas dari orang. Nah kalau Pancasila, di dalam Pancasila itu keadilan sosial, bersosial itu penting, itu perlu bersosial. Tapi saya senang juga kalau sebagai teman dididik saya punya anak, mungkin dengan sering rewel didik, tapi didiklah dengan suruh dia berlutut. Kan sekarang kita sentuh orang itu kita berurusan dengan yang hukum atau apa. Tapi kalau kita didik dengan cara suruh dia itu daun-daun di lapangan, dia kapok. Atau kita rangkul, kita nasihat yang baik, malu dia. Jadi didikan itu tidak selamanya kita pukul orang, kita pakai parang sehingga orang takut. Didikan itu salah satu dengan kelembutan. Nah saya karakter saya tidak bisa kasar dengan siswa. Nah kalau teman-teman guru yang nonton sering lihat saya siswa selalu dekat, saya tidak bisa untuk apa namanya. Saya mungkin dengan kelembutan, kedekatan siswa tuh langsung takut. Tapi kalau kita langsung kasar, mereka dapat lihat kita, mereka ulu kita, mereka tambah jadi, mereka tambah bikin. Nah coba pakai trik lain, coba jangan terlalu lembut juga dianggap remeh, jangan. Ya adalah sebagai seorang guru adalah ya kita punya trik lah agar si satu di lain pihak dia taat, tapi di lain pihak juga dia menghormati kita. Oke, saya sudah sedikit lagi 1 menit akan bel, nah saya akan tutup foto ini. Haleluya, amin, shalom bagi saudara sekalian dimanapun berada. Sekali lagi selamat hari guru buat seluruh guru di Indonesia. Amin. Oke. Kameranya tidak mau mati.